Guys, Bollywood baru saja merilis satu film yang tidak seperti biasanya. The Kashmir Files. Film terbaru yang mengangkat kisah nyata tentang kehidupan pandit, kelompok agama Hindu yang diserang secara brutal oleh Muslim di wilayah Kashmir. Film ini hanya dalam hitungan 6 hari, sudah melampaui pendapatan film berpenghasilan tinggi pasca pandemi Suryavanshi dan Gangubai. 116 crore hanya dikumpulkan dalam 8 hari. Menjadikannya film tertinggi kedua dalam waktu singkat setelah Bahubali 2. Lalu sehebat apa sih film ini? Ternyata guys, film ini mengangkat tema yang cukup dan sangat sensitif. Sekarang dengan kesuksesan film ini, perdebatan besar terpecah antara tokoh muslim dengan tim film. Film ini bercerita tentang kehidupan 500.000 umat Hindu yang diusir dari Kashmir. Kejadian nyata ini terjadi 31 tahun yang lalu di tahun 1990. Di mana ratusan ribu umat Hindu itu dianiaya hingga dimusnahkan oleh orang Muslim di wilayah Kashmir dengan slogan masuk Islam tinggal atau pergi. Di Kashmir Files tentu saja mengundang reaksi besar dari tokoh Islam, termasuk dari mantan Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah, mengatakan bahwa film itu hanya melihat satu sisi ditambah dengan banyak kepalsuan. Salah satunya ketika umat Hindu diusir, menurut versi film, Kepala Menteri Muslim yang bernama Faruk dikatakan bersekongkol mengusir Hindu dari Kashmir. Menurut Omar Abdullah, versi aslinya Faruk bukan menteri utama saat itu. Gubernur Kashmir saat itu dipimpin oleh Jagmohan yang beragama Hindu dari Partai Garis Keras Hindu BJP. Semua yang berkuasa saat itu seperti pemerintah pusat, kata Omar, adalah Hindu yang berasal dari anggota Partai BJP. Kebenarannya guys, selama 17 tahun pengusiran umat Hindu di Kashmir, dari tahun 90 hingga 2007, hanya 339 Hindu yang terbunuh. Di periode yang sama, Muslim yang dimusnahkan sebanyak 15.000 jiwa. Ini dilaporkan oleh akun resmi Partai Kongres Kerala India. Dibintangi oleh Anupam Kher yang notabene pendukung BJP, film ini sangat didukung oleh Kangana dan Akshay yang juga merupakan pendukung keras BJP. Bahkan nih guys, BJP telah membebaskan pajak film ini di semua negara bagian yang dipimpinnya. Sekarang sutradara Vivek Agnihotri sedang mendapat pengawasan ketat dari BJP juga. Semoga ini tidak menjadi adu domba Muslim dan Hindu ya teman-teman. Guys, karena Mimin gak dapat info terbaru yang cukup menarik nih, gimana kalau kita bahas fakta-fakta lawas saja? Ada rahasia Anil Kapoor kenapa ia tidak potong kumis, kenapa Kajol tak pakai nama Mukherjee, hingga orang yang diundang dan dihapus dari daftar pernikahan Rani Aditya. Informasi pertama, mengapa Anil Kapoor betah dengan kumisnya. Kalian pernah lihat Anil Kapoor tanpa kumis? Pernah lah ya, Anil pernah memotong kumisnya di 3 filmnya. Dan nasib sialnya, 3 film itu kebetulan tidak berhasil dengan baik. Lamhe rata-rata Jut Boleh Kawa Kate flop dan Salam Ishq yang disaster. Nah, apakah itu alasannya Anil Kapoor pikir 1000 kali untuk memotong kumisnya? Mungkin salah satu alasan teratasnya guys. Tapi fakta lainnya, kata Anil, harus terlihat ganteng adalah salah satu tuntutan kami para aktor. Nah, Anil merasa ganteng dengan kumis daripada tanpa kumis. Selanjutnya, mengapa Kajol tak memakai nama Mukherjee di belakang namanya seperti Tanisha? Faktanya guys, orang tua Kajol berpisah sejak Kajol masih kecil. Sebenarnya meskipun pisah ranjang seperti ayah ibu Karishma Kareena, nama belakang ayahnya masih sah dipakai untuk anaknya sampai kapanpun. Tapi Kajol yang tumbuh menjadi anak mandiri dan percaya diri, percaya bahwa kesuksesannya bisa diraih dengan caranya sendiri. Dari debut filmnya hingga punya nama besar, Kajol tak pernah memakai Mukherjee di namanya. Bahkan sekarang Kajol memilih mengadopsi Devgan di belakang namanya. By the way, ada cerita lucu nih guys. Dulu Kajol yang baru lahir sempat membuat ayah dan ibunya tidak tidur semalaman. Alasannya, ayah ibunya sibuk berdebat masalah penamaan untuk Kajol. Tahukah kalian, ayahnya ingin menamai Kajol dengan nama Mercedes awalnya. Kata Kajol, ayahnya sangat suka nama itu. Ayah Kajol terobsesi dengan pemilik perusahaan mobil Mercedes yang mengambil Mercedes dari nama putrinya sendiri.
Ibu Kajol sangat tidak terima dengan ide tersebut. Fakta lawas ketiga, ada tamu undangan pernikahan Rani dan Aditya. Rani mengungkapkan bahwa hanya 12 orang dalam pernikahannya bersama Adi di Itali. 12 orang itu termasuk keluarga dan orang industri saja. Meski Rani tak menyebut siapa-siapa yang hadir, media punya daftar bocoran orang industri yang hadir di sana. Pertama ada Karan Johar, sutradara Kuch Kuch Hota yang sekaligus adalah sepupu Aditya. Kemudian koreografer Faibafi Mershan, salah satu tim film dari Yasraj Films. Kemudian ada adik Aditya sendiri, Uday Chopra. Kebetulan saat itu Uday dekat dengan Nargis, kabarnya Nargis juga ada di sana. Keempat juga hadir perancang busana favorit Rani, Sabyasachi. Mungkin saja Sabyasachi yang merancang gaun pernikahan Rani ya. Lalu siapa saja orang terdekat yang tidak diundang? Orang pertama tentu saja Kajol sekeluarga, yang merupakan sepupu dari Rani sendiri. Kalian mau tahu alasannya kenapa? Rani menghormati keputusan Adi untuk tidak memberitahu Kajol. Karena Kajol adalah orang yang ribut katanya. Mungkin Adi menyaksikan Kajol di Coffee with Karan seminggu sebelum pernikahannya ya. Karena Kajol bilang ia sangat ingin tahu kapan Rani dan Adi menikah. Dan sayangnya sahabat Kajol, Karan pun tahu tapi merahasiakannya. Apalagi saat itu hubungan Rani Kajol tidak begitu dekat. Orang kedua yang tidak diundang adalah Bachchan Family. Rani sudah mengisyaratkan tidak akan undang Bachchan Family karena Rani kecewa tidak diundang ke pernikahan mantannya Abi dan Aish. Orang ketiga ada Amir Khan, pria yang pernah disebut dekat dengan Rani. Amir kaget dengan berita pernikahan Rani dan Aditya. Begitupun dengan reaksi Shah Rukh Khan. Selain daripada daftar tamu yang diundang, berarti yang lain tidak diundang ya guys. Fakta laos berikutnya ada Hrithik Roshan dengan berkat 3 ibu jari. Semua tahu dong kalau Hrithik punya jari lebih ya kan? Meski ibu jarinya lebih guys, itu tidak menghalangi Hrithik untuk bermain piano. Faktanya, angka kemungkinan kelahiran bayi dengan 6 jari itu sangat kecil. Dari 500 bayi biasanya hanya ada 1 yang memiliki 6 jari. Nah, karena keistimewaan Hrithik itu, Hrithik menyebut dirinya beruntung. Bukannya Hrithik beruntung terpilih menjadi pria terseksi selama 4 tahun berturut-turut ya, tapi karena jarinya ia sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Lucunya guys, Hrithik sering menakut-nakuti temannya di sekolah karena jarinya. Bicara mengenai jempolnya, Hrithik akui tidak pernah malu memperlihatkannya. Ia juga tidak akan melakukan operasi untuk menghilangkan 1 kelebihan jarinya. Bahkan patung lilinya di London juga menyertakan 6 jarinya. Guys, kita masih punya info yang berkaitan dengan Rani nih. Karena Tanisha sepupunya, Arman Kohli mengencingi depan rumah Rani Mukherjee. Jadi ceritanya saat itu Arman sangat marah karena putus dengan Tanisha. Tidak ada yang mendukungnya. Jadi mungkin karena Tanisha dekat dengan Rani, makanya Arman melampiaskan kemarahannya ke Rani. BTW kenapa harus rumah Rani ya? Kenapa bukan rumah Tanisha langsung guys? Nah, karena kejadian itu, Arman sudah dilaporkan oleh pejabat lingkungan tapi ia tidak peduli. Arman yang dikenal melalui film Jani Dushman ini memang terkenal karena sikap kasarnya. Sebelum putus dengan Tanisha saja, adik Kajol ini pernah ditampar oleh Arman. Setelah Tanisha, ia berpacaran dengan Niru Randawa. Tak lama Niru muncul dengan berita pemukulannya oleh Arman. Arman ini sudah pernah ditangkap loh. Ia pernah mengasari wanita di acara Big Boss. Itulah beberapa fakta minggu ini. Tetap tunggu info segar lainnya ya.